Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi di video ini gue bakal lanjut bahas soal KSNP Ekonomi tahun 2020 soal nomor 7. Soalnya distribution of national income in a country among its population will be worse if. Nah, jadi distribution of national income in a country among its population itu digambarin dengan yang namanya kurva Lorenz. Jadi nanti kita bakal kenal kurva Lorenz sama Gini rasio atau indeks Gini. Kurva Lorenz itu gimana sih bentuknya? Ini agak kurang rapi ya. Jadi bentuknya gini. Nah, yang garis vertikal itu gambarin persentase kumulatif income. Terus yang bawah, yang horizontal itu persentase kumulatif population. Nah, ini bentuknya kan persentase. Jadi yang vertikal sama yang horizontal itu bentuknya harus 100. Yang ini harus sampai 100 ujungnya. Yang horizontal juga harus sampai 100. Jadi dia bentuknya kayak bisa dibuat jadi persegi gitu. Karena kan sama kan 100 100. Jadi kayak biasanya itu dibuat persegi. Nah, sebelum lanjut ke kurva Lorenz, kita bakal kenal namanya garis pemerataan sempurna. Garis pemerataan sempurna itu dia bentuknya garis diagonal yang kayak gini. Maaf nggak rapi. Nah, jadi ini garis ini nih ngebentuk sudut 45 derajat. Artinya di garis ini pemerataannya benar-benar sempurna. Ibaratnya gini, 10% penduduk menerima atau mendapatkan 10% dari pendapatan, total pendapatan. Terus 20% dari penduduk itu bakal menerima 20% dari pendapatan. Itu kenapa namanya pemerataan garis pemerataan sempurna. Terus kurva Lorenz yang mana? Karena kan di dunia ini nggak ada yang namanya pemerataan sempurna. Jadi kurva Lorenz itu ada. Nah, jadi kurva Lorenz itu bentuknya sedikit melengkung dibanding kurva garis pemerataan sempurna. Ya, jadi dia bentuknya kayak busur gitu. Nah, ini kurva Lorenz-nya. Lorenz curve-nya. Nah, ini kurva Lorenz. Habis itu kita bakal kenal namanya indeks Gini. Indeks Gini itu rumusnya atau Gini rasio. Itu rumusnya daerah selisih antara Lorenz curve sama garis pemerataan sempurna atau yang kita arsir sama warna kuning. Atau kita sebut aja area A sama segitiga yang ada di bawah garis pemerataan sempurna atau segitiga yang membagi dua persegi ini. Kan sama aja. Jadi rumus kurva Lorenz itu daerah A dibagi segitiganya kita anggap aja areanya B. Dibagi area B. Nah, ini Gini rasio terus kurva Lorenz. Terus gimana cara ngebedain distribution of national income-nya itu will be worse atau will be better? Nah, jadi kita bakal bikin dua analisis. Oke, kita clear dulu yang ini. Kita pertama itu will be worse, will be better. Better sama worse. Nah, kalau will be better, dia kurva Lorenz-nya itu bakal lebih melengkung atau lebih menjauh dari garis pemerataan sempurna atau more curvature. Kurva Lorenz-nya more curvature. Kalau yang worse, more curvature. Nah, karena dia lebih melengkung, jadi kan area antara kurva Lorenz sama garis pemerataan sempurna itu kan makin besar. Otomatis karena rumus indeks Gini itu daerah yang A tadi dibagi area segitiga B, karena area A tambah lebih besar, otomatis Gini rasionya makin gede. Gini rasionya makin gede. Gini rasionya rasio B will be bigger.
Nah, kalau yang will be better berarti kebalikannya. Covalence-nya itu makin linear, atau bahasa lebih linear itu dia makin mendekati garis pemerataan sempurna. Ya kan? Otomatis kita bisa bayangin area yang tadi yang A itu makin kecil. Jadi indeks gininya juga makin kecil. Berarti kebalikan dari yang worst tadi. Kayak gitu. Di soal dia bilang will be worse. Berarti yang A salah. Karena ini harusnya will be better. Terus yang B benar karena more curvature Lorentz itu berarti distribusinya makin gak merata. Yang C salah karena kan harusnya will be better distributionnya. Terus yang D sama yang E ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di analisis kurva Lorentz kita ngebahasnya tentang persentase kumulatif, ya kan? Persentase bentuknya, bukan dalam bentuk banyaknya populasi, beda kan? Nah, kalau yang D sama E ini salah karena seharusnya pakai analisis yang D sama yang E itu biasanya buat GDP per kapita atau pendapatan per kapita. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal nomor 7 ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Kita lanjut di video berikutnya.